pandemi ya. Ya. Hari ini kita akan belajar di tema 1 tentang indahnya keberagaman ya. Nah, tapi sebelum itu mari kita lakukan dulu tepuk PPK ya. Masih ingat tidak tepuk PPK-nya? Masih. Tepuk PPK. Identitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Ya, yang kedua sekarang salam PPK. Salam cepat, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, lagi sekali. Tepuk salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, itu tadi anak-anak bersemangat sekali ya kita tepuk PPK dan salam PPK. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Mari kita sama-sama berdiri dulu tegak ya. Tidak ada kalau menyanyikan lagu itu lagu Indonesia Raya tidak boleh lain-lain ya, harus tegak ya. Perhatikan semuanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, itu tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, sekarang ibu akan sebutkan dulu materi pokok yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya, dan tentang sifat-sifat benda dan juga makanan khas Indonesia dan asalnya ya anak-anak. Anak-anak, coba sebelum itu ibu sebutkan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Nah, dari mengamati gambar, anak-anak akan dapat mengidentifikasi mana termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung ya anak-anak. Yang kedua, dari mengamati anak-anak dapat menyajikan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung ya. Nah, yang ketiga, melalui diskusi anak-anak dapat menghargai makanan tradisional. Nah, kebetulan anak-anak di sini dari Bali ya, dapat melestarikan makanan tradisional. Terus yang keempat, melalui mengamati anak-anak dapat
sifat-sifat bunyi memantul dan juga menyerap ya. Terus yang terakhir, dengan percobaan anak-anak dapat menyajikan laporan bunyi sifat bunyi memantul dan juga menyerap dengan sistematis, tentunya dengan tepat ya anak-anak. Nah, coba sekarang lihat. Pernah tidak anak-anak melihat orang tua anak-anak membuat lawar kelungah? Pernah. Lawar kelungah ya. Sering anak-anak memakan ini? Sering. Sering dibuatkan oleh orang tua? Sering. Ya, pada hari apa saja? Hari raya. Nah, biasanya identik pada hari-hari raya ya, dibuatkan lawar kelungah. Nah, lawar kelungah khas Negara. Jangan kesal ya. Pokok jangan kesal. Itu ya bahasa dari mana? Dari Manado. Ya, Negara ya. Nah, anak-anak coba ibu pengen dulu yang membaca yang keras ya. Coba Karisa baca dengan keras. Ayo. Ayo dibaca. Lawar kelungah yang selalu bisa ditemukan di Jembrana, Bali Barat alias di wilayah Negara. Lawar kelungah bisa dikatakan unik. Di luar Jembrana pasti akan bertanya. Tadinya gambar lawar kok kelapa dipakai lawar, bukannya sembarangan ini, bro. Yang dibuat untuk lawar ini adalah minyak muda atau kelapa yang masih muda yang dipilih dengan cara tepat untuk mendapatkan bahan lawar yang pas dan enak. Bahan utama yang digunakan sebagai lawar adalah sebagai tempurung yang benar-benar masih muda. Tempurung itu dicungkil, dikeri atau dikeruk, lalu dipotong dengan ukuran sesuai kesukaan. Lawar kelungah biasanya dibuat saat ada pesta keagamaan atau hari raya keagamaan di Bali. Kadang kalau ada momen istimewa dari luar Jembrana, pastilah di tuan rumah akan membuat lawar kelungah ini. Ya, dilanjutkan. Lawar kelungah yang menjadi ciri khas dari Negara ini sangat mudah sekali dibuat, apalagi untuk kalian yang punya kebun kelapa yang cukup luas. Hanya bermodalkan kepala kelapa muda ditambahkan segenap bumbu lengkap, lalu diaduk sampai merata, jadilah sebuah mahakarya yang sangat lezat. Lebih lengkap lagi jika ditambahkan dengan lawar barak dengan darah yang menyembuhkan. Jadi seringlah berkunjung ke Negara ya teman-teman. Di tempat lain pasti ada lawar minyak dengan bahasa genap lainnya, tetapi kelapa atau minyak yang digunakan adalah kelapa yang sudah agak tua, sedangkan kelungah adalah kelapa yang muda dan cara mengolahnya pun berbeda. Itulah keunikan yang didapat dari lawar kelungah. Iya, tepuk tangan untuk gambar dan juga teks tentang lawar kelungah. Sekarang ibu pengen anak-anak tadi semuanya sudah memperhatikan dan menyimak ya tentang lawar kelungah. Apa saja yang anak-anak dapat amati dari teks tadi itu? Apa saja tentang lawar kelungah? Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya. Tentang lawar Perbuatannya. Iya, tentang perbuatannya. Terus melestarikan. ya, terus Tentang bumbunya. ya, bumbu ya. Bumbunya pakai bumbu apa? Iya, benar. Bumbu base. Benar. Nah, tadi lawar kelungah itu berasal dari mana, anak-anak? Negara. Ya, Negara ya. Apa bahan utama dari lawar kelungah itu? Kelapa yang Kelungah. Kelungah itu apa? Kelapa muda. Ya, kelapa muda. Pernah tidak anak-anak
biasanya itu adalah pernyataan umum ya atau gagasan utama. Ada gagasan pendukungnya ya, beberapa gagasan pendukung dan satu gagasan utama ya. Biasanya gagasan utama itu berada di mana? Di kalimat kalimat pertama ya. Terus ada beberapa juga kalimat pendukung ya, gagasan pendukungnya. Sekarang kita beranjak ke makanan tradisional Indonesia ya, asalnya juga. Tadi kemarin Ibu sudah membagikan tentang bahan ajar ya. Pastinya anak-anak sudah membaca tentang bahan ajar itu ya. Nah, sekarang coba kita gambar pertama. Ini termasuk makanan apa ya? Dari mana ya? Dari mana anak-anak? Dari Galuh. Ya. Terus yang kedua ini gambar apa? Nasi uduk dari mana? Dari Jogja. Kalau ini namanya? Iya, dari mana minyak? Ya, dari Aceh. Kalau ini? Serapi ini dari mana anak-anak? Jawa Timur. Jawa Barat atau Jawa Timur? Jawa Barat. Ya. Kalau ini? Nasi jinggo. Nasi jinggo berasal dari mana anak? Iya, dari Bali ya. Nah, terus gambar keenam ini apa? Kerak telur dari mana? Jakarta. Iya, Jakarta. Nah, kalau ini? Papeda. Iya, papeda dari Papua. Ya, Papua ya. Nah, kalau ini gambar apa? Betutu. Nana sering nggak makan betutu? Sering. Betutu itu berasal dari mana, Nana? Manado. Dari Manado. Ya, Bali ya, betutu Bali. Nah, sekarang coba lihat ini. Punya video yang perhatikan. Mengapa bola kapas dapat bergerak-gerak? Halo Fadil. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, dari video yang tadi kan katanya mengapa bola kapas itu dapat bergerak-gerak? Siapa bisa angkat tangan? Angkat tangan. Kenapa bola tangan? Ya, Badika. Yang lain? Karena adanya? Iya, pintar. Karena adanya getaran ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Iya, pintar sekali. Karena besi itu dipukul baru bergetar sehingga menghasilkan apa, Nana? Menghasilkan bunyi. Ya, menghasilkan bunyi ya. Nah, bunyi itu ada syarat-syaratnya. Kenapa bisa bunyi itu terjadi dan apa sih ciri-cirinya? Ya. Nah, syarat-syarat bunyi itu ada benda yang bergetar ya, atau sumber bunyinya dari mana? Lalu yang kedua itu ada medium yang merambat ya. Kemudian yang ketiga adanya penerima bunyi yang berada dalam jangkauan sumber bunyi. Nah, untuk ciri-ciri bunyi itu merupakan adanya gelombang longitudinal ya. Dan yang kedua tidak bisa merambat pada ruang hampa itu maksudnya ruang yang kosong ya. Dia tidak bisa merambat. Terus yang ketiga itu tidak mengalami resonansi dan pemandulan. Itu ciri-ciri bunyi. Terus yang keempat adanya kecepatan rambatnya dipengaruhi oleh kerapatan medium ya. Nah, itu tadi sumber syarat dari bunyi
dimantulkan. Nah, susunan dari bata-bata itu kan, susunan bata itu termasuk penting ya. Nah, itu dapat dimantulkan. Ini contohnya yang dapat menyerap. Ini ada di dalam ruangan ya. Ini ada kursi-kursi, ada juga karpet di sana di bawahnya itu. Tuh, berarti bunyinya itu dapat diserap. Ya, dapat diserap. Nah, itu ya anak-anak. Gimana? Sudah mengerti? Ya, sekarang kita mengerjakan LKPD ya. Cara mengerjakan dari LKPD itu ya. Nah, ada ini tentang gagasan paragraf ya. Nah, anak-anak nanti disuruh menuliskan mana yang termasuk gagasan pokok dan juga gagasan pendukung ya, sampai paragraf ketiga ya. Terus untuk yang IPA-nya, nah di sini anak-anak nanti melakukan percobaan ya. Terus yang ketiga nanti anak-anak disuruh menuliskan pengalaman ya, cerita anak-anak dalam melestarikan pengalaman anak-anak dalam mencoba makanan tradisional ya. Nah, sekarang Ibu kasih waktunya 15 menit. Silakan anak-anak kerjakan ya. Nah, apa yang terjadi? Ya.
Iya, nah, silakan nanti tulis hasil percobaannya seperti apa ya. Ya, sudah ya anak-anak, sudah selesai? Sudah. Sudah habis, silakan anak-anak presentasikan hasil kerja kelompok. Nah, LKPD yang pertama itu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Siapa tadi gagasan pendukung? Siapa yang ingin presentasikan ke depan? Ayo Davina? Iya. Iya. Ya keras ya. Gagasan pokok. Bahan utama yang digunakan dalam perawat adalah bagian pendukung yang masih muda. Gagasan pendukung ada dua. Gagasan pendukung pertama dibersih atau jeruk lalu dipotong sesuai dengan selera. Gagasan kedua ada pendukung. Lawan rumah rasanya dibuat saat ada pesta penamaan baru. Gagasan pendukung ketiga adalah sebaik itu juga kalau ada teman istimewa dari luar sana. Ya, itu tadi ya, anak-anak gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, untuk kelompok 2 sudah benar tadi ya, yang mana termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, coba sekarang yang ibu minta yang percobaan dulu dah. Ya, Devina, Devika ya. Percobaan dan pemanggilan yang dilakukan di kelompok 2. 1 piring kaca, 2 piring gelas, 3 bagus, papas, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan almari yang terletak. Kegiatannya sudah saya lakukan tadi. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan uang ini pada tabung kedua jika kamu letakkan piring kaca dulu dipantulkan? Ketika piring kaca diganti dengan bagus yang empuk, apa yang terjadi? Ini diserap tidak terdapat di tabung lainnya. Apa yang terjadi pada gelombang ini pada tabung pertama? Karena percobaan pemanggilan dan menggunakan dulu tujuan percobaan untuk menganalisis sifat-sifat dulu pemantul dan penyerap alat dan bahan piring kaca, piring kaleng, bambu, 2 tabung kertas, buku, dan almari yang dicetak. Hasil percobaan ini dapat disambungkan jika benda keras contoh kaca logam. Benda dapat diserap jika mengenai benda dengan contoh papan dan karet. Ya, itu tadi ya anak-anak hasil dari kelompok 1. Ya, boleh duduk. Nah, sekarang yang tentang pengalamannya mencoba makanan khas tradisional. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Iya. Ayo, nggak boleh malu-malu ya. Saya pernah merasakan makanan Ya, baca dulu ya apa yang kita pernah menceritakan pengalaman dalam mencoba salah satu makanan tradisional dalam bentuk tulisan. Saya pernah merasakan lawar rasanya sangat enak. Saya pernah merasakan makanan itu rasanya enak. Saya pernah merasakan itu rasanya pedas. Ya, anak-anak itu tadi dari kelompok 4
kemandirian, gotong royong, integritas, Ulangi. Tepuk PPK. religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih ya anak-anak sudah mempresentasikan hasil kerja
Sudah ya? Ya, itu anak-anak tadi sudah melaksanakan tes evaluasi ya. Nah, itu tadi hasil yang anak-anak sudah pelajari ya tentang ibu periksa. Nah, untuk itu kita akhiri saja pelajaran hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Silakan Devika pimpin doanya.